Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosi Rahayu dengan NIM F1C1222040, di mana di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa spektrum seperti UV vis, FTIR, NMR, MS dari senyawa di etil eter, yang mana video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu dietil eter. Next. Dietil eter adalah senyawa organik dengan rumus kimia CH3, CH2, 2O atau ET2O yang juga dikenal sebagai eter atau dietil eter. Ini adalah cairan tidak berwarna, mudah menyerap, mudah terbakar, dan berbau khas. Dietil eter digunakan sebagai pelarut dalam berbagai aplikasi seperti teknik termasuk laboratorium, industri, dan juga medis. Next. Baik, yang pertama yaitu spektrum UV vis. Di sini saya akan menjelaskan spektrum UV vis-nya dan juga emisi dari senyawa dietil eter, di mana kita berfokus pada untuk memahami bentuk kurva berwarna merah yang mewakili dari senyawa dietil eter. Yang mana pertama bisa kita lihat bagian awal dari kurva merah di sisi kiri grafik ini menunjukkan spektrum absorbansi di etil eter dengan sumbu Y kiri yaitu normalis absorption dan sumbu X adalah panjang gelombang. Di sini terlihat bahwa absorbansi paling tinggi itu terjadi di sekitar 210 nanometer, yang mana ini adalah hasil dari transisi elektronik non-bonding ke antibonding sigma pada atom oksigen dalam gugus eter. Uh, Transisi ini memang lemah tetapi cukup untuk ditangkap oleh instrumen UV vis karena oksigen memiliki pasangan elektron bebas. Nah, selanjutnya itu kita lihat kurva merah yang naik tajam di sekitar 280 nanometer dan membentuk puncak lebar antara 300 hingga 340 nanometer, lalu menurun sekitar 400 nanometer. Ini adalah spektrum emisi dari dietil eter saat diekspresikan pada 210 nanometer. Yang mana artinya setelah dietil eter ini menyerap energi cahaya di 210 nanometer, elektron elektron itu terekspresi naik ke tingkat energi yang lebih tinggi, lalu memancarkan kembali cahaya saat kembali ke keadaan dasar. Nah, di mana cahaya ini dipancarkan dan bisa dilihat sebagai emisi fluorescence. Pada spektrum ini terdapat bisa dibagi beberapa puncak penting yaitu absorbansi maksimum itu di sekitar 210 nanometer yang mana dia khas untuk transisi elektronik non-bonding ke antibonding sigma. Yang kedua yaitu emisi maksimum sekitar 310 sampai dengan 320 nanometer menunjukkan sifat fluorescence yang lemah dari dietil eternya. Nah, puncak emisi yang lebar ini menunjukkan bahwa dietil eter itu meskipun tidak memiliki gugus aromatik, itu masih mampu menunjukkan emisi yang lemah karena eksitasi pasangan elektron bebas dari oksigennya. Nah, selanjutnya spektrum FTIR. Pada spektrum FTIR ini terlihat kurva merah di grafik ini sumbu X-nya itu menunjukkan angka gelombang dalam satuan cm pangkat min 1, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan transmitasi yaitu seberapa banyak cahaya inframerah yang diterobos oleh sampel. Pertama bisa kita lihat pita-pita yang sangat jelas di daerah 3000 sampai dengan 2850 cm pangkat min 1. Di sini terlihat beberapa puncak intensitas sedang hingga kuat. Ini adalah getaran regangan ikatan CH-sp3 dari gugus alkil pada rantai etil, yang artinya molekul ini tuh mengandung gugus alkil jenuh atau min CH3 dan min CH2, seperti pada struktur
dari diethylethernya. Nah, kemudian di daerah sekitar 1460 cm pangkat min 1 dan 1375 cm pangkat min 1 itu terlihat ada dua puncak tajam. Nah, ini adalah getaran atau bending dari gugus CH2 dan juga CH3 yang berarti bahwa wilayah ini tuh mendukung keberadaan dari rantai etil di dalam molekulnya. Selanjutnya pada wilayah 1150 sampai 1050 cm pangkat min 1, puncak ini paling penting dari struktur ini tuh berada di 1100 cm pangkat min 1 yang merupakan pita COC stretching yang merupakan ciri khas dari gugus ether. Di mana ciri khas dari puncak ini tuh kuat dan juga tajam yang sangat sesuai dengan karakteristik dari si ethernya. Kemudian pada wilayah di bawah 1000 cm di bawah 1000 cm pangkat min 1 itu spektrumnya itu menjadi sangat kompleks. Ini tuh disebut dengan daerah sidik jari atau fingerprint. Meskipun tidak bisa digunakan langsung untuk identifikasi gugus fungsi, tapi pola khas ini tuh bisa membantu mencocokkan senyawa jika dibandingkan dengan spektrum yang standar. Nah, dari spektrum ini bisa diperhatikan yang pertama itu tidak ada pita lebar di sekitar daerah 3300 cm pangkat min 1, yang artinya dia tidak ada gugus OH yang berarti dia bukan alkohol. Dan yang kedua, itu tidak ada pita tajam di sekitar daerah 1700 cm pangkat min 1 yang artinya tidak ada gugus karbonil atau cerangkap 2O. Selanjutnya pada spektrum HNMR. Di sini kita lihat bagaimana susunan proton di dalam molekul ini tuh tergambar dalam bentuk dua sinyal utama. Jadi yang pertama, jadi pada senyawa ini tuh punya dua jenis lingkaran proton. Yang pertama itu proton CH3 yang mana dia terletak di ujung. Dan yang kedua itu proton di CH2 yang langsung terikat ke atom oksigen. Nah, perbedaan posisi ini tuh dia menyebabkan perbedaan dan juga pergeseran kimianya. Yang mana pada sinyal pertama itu muncul di sekitar 3,47 ppm. Nah, ini tuh adalah sinyal dari proton CH2 yang bersebelahan dengan oksigen. Karena oksigen itu elektronegatif, jadi proton itu mengalami deshielding sehingga berpindah ke medan rendah atau chemical shift yang lebih tinggi, di mana sinyalnya itu berupa kuartet karena masing-masing CH2-nya ini bersebelahan dengan 3 proton CH sehingga mengikuti aturan N+1 menjadi 3 tambah 1 menjadi 4 garis. Kemudian sinyal yang kedua ini berada di sekitar daerah 1,21 ppm yang berasal dari proton CH3. Karena CH3 ini jauh dari oksigen dan hanya bersebelahan dengan CH, jadi efek deshielding-nya itu kecil sehingga sehingga posisinya tuh lebih ke kanan atau lebih rendah. Nah, pola dari wilayah di 1,21 ppm ini dia memiliki pola triplet karena dia itu muncul setiap di CH3 yang dikelilingi oleh 2 proton CH2 atau itu menjadinya 2 tambah 1 sama dengan 3 garis. Nah, selanjutnya itu bisa diperhatikan juga rasio antara kedua sinyal ini di mana CH3 itu punya 3 proton dan CH2 juga punya 2 proton. Nah, karena strukturnya itu simetris, kita punya 2 CH3 dan 2 CH2. Jadi totalnya itu 6H dan banding 4H atau rasionya itu 3:2. Nah, ini tuh mendukung bahwa hanya ada 2 jenis proton dalam molekul dan sesuai dengan struktur dari diethyl ethernya. Jadi dari spektrum HNMR
ini bisa disimpulkan terdapat 2 sinyal, satu kuartet di 3,47 dan satu triplet di 1,21 ppm. Dengan rasio integrasinya itu 3:2 yang bisa membuktikan struktur dari dieter-eter ini simetris, di mana eh, ada 2 gugus etil terikat di satu atom oksigen. Selanjutnya, spektrum dari CNMR. Adapun tujuan dari spektrum ini itu untuk melihat jumlah dari posisi atom karbon dalam molekul berdasarkan lingkungan kimianya. Nah, pada puncak yang pertama itu muncul di sekitar 15,4 ppm. Nah, ini tuh adalah karbon CH3 atau metil dari gugus etil. Karena karbon ini jauh dari atom elektronegatif, ia tidak mengalami banyak deshielding sehingga muncul di bagian paling kanan atau medan tinggi. Nah, sedangkan puncak yang kedua itu muncul di 66,0 ppm yang berasal dari karbon CH2 yang bersebelahan langsung dengan atom oksigen karena oksigen itu adalah atom elektronegatif, jadi karbon ini mengalami deshielding sehingga spektrumnya itu bisa bergeser ke kiri. Nah, jumlah puncaknya itu hanya melihat 2 puncak di spektrum ini, padahal molekulnya itu memiliki 4 karbon. Nah, hal ini tuh terjadi karena terdapat 2 CH3 identik dan 2 CH2 juga identik. Dan karena struktur molekulnya juga simetris. Selanjutnya spektrum MS. Nah, pada spektrum MS ini itu menunjukkan bagaimana molekul terfragmentasi ketika ditembakkan dengan energi tinggi dan menghasilkan puncak-puncak berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M per Z. Di mana pola fragmentasinya ini menghasilkan peak tertinggi adalah saat terjadi pembentukan ion oksonium. Nah, pembentukan ion oksonium pada pola fragmentasinya itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini contoh dari ether, yaitu etil propil ether yang ion molekul massa proyektornya itu adalah 88, yang mana dia akan terjadi pembelahan yang mungkin seperti pembelahan heterolisis di C yang mengikat oksigen menjadi massa proyektornya itu 29. Dan pembelahan yang kedua itu pada dia terjadi pembelahan homolisis yang sama di C yang mengikat oksigen di mana massa proyektornya itu menjadi 59. Lalu di pembelahan yang ketiga itu pembelahan yang ketiga itu terjadi pembelahan heterolisis di mana C yang mengikat oksigen itu massa proyektornya menjadi 43. Pada pola fragmentasi yang nomor 6 hampir sama dengan yang nomor 2, itu bedanya hanya di homolisis pada nomor 4 ini terletak di sebelah kanan. Pada nomor 5 dan 6 itu termasuk dia termasuk ion oksonium, di mana ion oksonium itu mengalami pembelahan lebih lanjut, yaitu dia ada transfer hidrogen dari C beta sehingga oksigennya menjadi hidroksil. Nah, di sini tuh adalah pembelahan heterolisis, di mana bisa dilihat pola fragmentasinya itu adalah 33. Jadi ini terjadi pemutusan alkil oksigen disertai dengan transfer hidrogen. Kemudian yang terakhir, ini pola fragmentasi lebih lanjut, di mana ion oksonium yang diperoleh dari nomor 6 tadi sama seperti yang di atas, di mana ada transfer hidrogen dari C beta sehingga menghasilkan gugus hidroksil. Jadinya ini adalah metanol yang membentuk karbokation yang terbaca di MS sebesar massa per elektronnya itu
elektron itu sama dengan 33 plus alkena yang terbentuk dari pembelahan lebih lanjut. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bet.